Tahukah Anda kawan, bahwa agama Kristen yang kita kenal sekarang tidak sama dengan ajaran asli Yesus? Sejarawan Barat sendiri mengakui, agama yang lahir setelah Yesus wafat lebih banyak dibentuk oleh Paulus dan kemudian dimatangkan oleh konsili-konsili gereja, bukan oleh murid-murid Yesus. Mari kita bedah dengan sumber sejarah yang sulit dibantah. Yesus, seorang Yahudi dari Nazaret, lahir dan hidup di lingkungan Yahudi yang taat pada Taurat. Menurut Injil Matius 5 ayat 17, Yesus menegaskan, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Artinya Yesus tetap setia pada hukum Yahudi. Dalam catatan Ensiklopedia Britannica, Yesus tidak pernah mendirikan agama baru bernama Kristen. Ia hanya mengajarkan pembaruan dalam Yahudi. Titik balik terjadi setelah Paulus masuk. Paulus sendiri tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Ia mengaku mendapat wahyu melalui penglihatan, dan itu jelas tertulis buktinya dalam Kisah Para Rasul 9. Sejarawan Bart D. Ehrman menulis dalam bukunya The Triumph of Christianity, Paulus adalah tokoh yang mengubah pesan Yesus dari seorang nabi menjadi Tuhan dan menjadi pusat sebuah agama baru. Paulus menolak kewajiban Taurat menghapus sunat, menghalalkan makanan haram, dan memusatkan iman pada penebusan salib. Padahal, semua itu bertentangan dengan ajaran Yesus yang taat pada hukum Taurat. Dalam Kisah Para Rasul 15, dicatat jelas ada perdebatan sengit antara Paulus dan murid asli Yesus, seperti Yakobus dan Petrus. Yakobus menuntut agar pengikut Yesus tetap menjaga Taurat, tapi Paulus menolak. Dari sinilah lahir dua aliran. Yesus Yahudi yang taat Taurat dan dipimpin oleh Yakobus, dengan Kristen Paulus yang lepas dari Taurat, malah justru fokus pada salib, yang merupakan lambang kutukan. Sayangnya, aliran Yakobus lenyap oleh penindasan Romawi, dan yang bertahan adalah versi Paulus. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus mengadakan konsili Nisea tahun 325 Masehi, dan disinilah doktrin Trinitas diformalkan. Namun, bukan dari mulut Yesus sendiri, tapi melalui voting politik para uskup. Sejarawan Katolik seperti Hans Küng menulis begini, kekristenan yang kita kenal sekarang lebih merupakan hasil keputusan politik gereja awal timbang ajaran asli Yesus. Yesus tidak pernah berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Tapi konsili memutuskan Yesus sebagai Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Jadi, apa yang disebut agama Kristen lahir bukan di Galilea bersama Yesus, tapi di luar Palestina, dibentuk Paulus, lalu dipatenkan dalam konsili Romawi. Sedangkan Yesus sendiri, selama hidupnya, mengajarkan tauhid atau menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, dan itu sangat berseberangan dengan doktrin Paulus yang mengajarkan salib sebagai penebusan dosa. Yesus setia pada Taurat, Paulus menghapus Taurat. Yesus Nabi Yahudi, Paulus membuatnya jadi Tuhan. Maka wajar, banyak sarjana Barat sendiri menyebut, Kristen lebih tepat disebut Paulinisme, agama ciptaan Paulus. Pertanyaan untuk direnungkan, jika ajaran asli Yesus berbeda dengan doktrin Kristen sekarang, apakah itu masih bisa disebut agama Yesus? Atau justru agama Paulus? Dari semua bukti sejarah, kita bisa melihat jelas, Yesus tidak pernah mendirikan agama baru. Pauluslah yang membangun fondasi kekristenan dan konsili-konsili gereja yang mengukuhkannya. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah yang kita sebut Kristen hari ini masih agama Yesus? Atau justru agama Paulus? Sejarah mungkin bisa dipoles, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Seperti api yang ditutup rapat, ia akan tetap mencari celah untuk keluar sebagai cahaya. Pepatah berkata, kebenaran ibarat matahari, ia bisa ditutupi awan tapi tak pernah padam. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan menyingkap tabir sejarah, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada yang lain. Karena kebenaran tidak boleh berhenti di satu telinga, ia harus mengalir ke banyak hati. Perjalanan mencari kebenaran belum berakhir, dan kita akan terus menyingkap tabir sejarah, satu demi satu, hingga tak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik gelapnya dusta.